Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamal Ahsan dengan nomor induk mahasiswa 33321800028. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai contoh etika profesi di bidang teknik elektro dan pandangan saya dalam menerapkan etika profesi di masa depan. Keprofesian berhubungan dengan dua hal penting, yaitu integritas dan etika. Integritas profesi dilakukan dengan bertindak konsisten dengan kebijakan yang ada, dengan salah satunya adalah dengan bersikap jujur untuk memaksimalkan kualitas yang melandasi kepercayaan masyarakat. Lalu selanjutnya ada etika profesi. Etika profesi merupakan sikap hidup, tingkah laku, serta perbuatan yang dilakukan secara adil untuk mengatur kehidupan bersama dan memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat di atas kepentingan pribadi dengan keterlibatan penuh keahlian yang dilakukan untuk melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Dan untuk contoh etika profesi di bidang teknik elektro, contohnya adalah mengembangkan kompetensi dan keahlian di bidang teknik elektro. Hal tersebut merupakan etika profesi di mana dalam bentuk tanggung jawab profesionalnya. Selain itu, sikap profesional yang harus dimiliki adalah tidak menganggap segala bentuk perkembangan khususnya di bidang teknologi sebagai sebuah ancaman. Menghadapi tantangan tersebut, tentunya seorang engineer dituntut untuk memiliki nilai lebih dalam hal profesionalitas dan kehidupan sosial di tengah masyarakat yang terus berkembang. Tentunya, engineer yang profesional harus memiliki etika, kemampuan praktik, dan komunikasi. Engineer bukan hanya bisa membangun fisik, tapi tahu tujuan dari bangunan fisik tersebut, dan bisa menggerakkan sumber daya yang ada di sekitarnya, serta memiliki fungsi berkelanjutan. Lalu selanjutnya, mengenai pandangan saya terhadap etika profesi sebagai calon engineer ke depannya adalah harus memegang teguh etika profesi keinsinyuran yang dituliskan dalam Kode Etik Insinyur Indonesia, yaitu Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia. Catur Karsa adalah 4 prinsip dasar yang wajib dimiliki oleh insinyur Indonesia. Di antaranya, yang pertama, yaitu mengutamakan keluhuran budi. Yang kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Berdasarkan prinsip dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang engineer dituntut untuk dapat menjadi insan yang memiliki integritas atau budi pekerti luhur dan semata-mata bekerja mendahulukan kepentingan masyarakat dan umat manusia daripada kepentingan pribadi dengan senantiasa mengembangkan kompetensi dan keahlian di bidangnya. Lalu, Sabta Dharma. Sabta Dharma adalah 7 tuntutan sikap dan perilaku insinyur yang merupakan perwujudan dari Catur Karsa. Di antaranya, yang pertama yaitu mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, bekerja sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menghindari pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Yang kelima, membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Yang keenam, memegang teguh kehormatan dan martabat profesi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mengembangkan kemampuan profesional. Dengan penjelasan sebelumnya, maka dari itu, seorang engineer diharapkan memiliki kreativitas, inovatif, komunikatif, kolaboratif, dan pemikiran kritis dengan dikawal oleh kode etik atau etika profesi. Karena seyogianya, kode etik berperan sebagai kontrol sosial
bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Itulah tadi beberapa pandangan dari saya mengenai contoh etika profesi di bidang teknik elektro dan rencana saya dalam menerapkan etika tersebut di masa depan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Tujuannya dibuatnya video ini adalah sebagai take home ujian tengah semester dari mata kuliah etika profesi. Serta saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ing Muhammad Iman Santoso MSc selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.